warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga setiap harinya anak-anak ibu semua selalu dalam kabar yang baik dan kondisi yang sehat walafiat. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum belajar. Yuk, angkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu minta kalian menyebutkan namanya masing-masing sebagai bukti tanda kehadiran kalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah anak-anak sudah tahu hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 4. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. 2. Siswa dapat menyebutkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. 3. Siswa dapat mengetahui cara membaca dan cara memegang buku yang tepat dengan benar. 4. Siswa dapat menunjukkan cara membaca dengan tepat, cara membaca yang tepat dengan baik dan benar. 5. Siswa dapat menunjukkan cara memegang buku yang tepat dengan baik dan benar. 6. Siswa dapat mengetahui gerak anggota tubuh melalui gerak tari. Nah, materi yang pertama, kita akan belajar tentang menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, kemarin kan kita sudah belajar apa saja itu bagian-bagian tubuh, apa saja nama-namanya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, mari anak-anak lihat gambar di samping. Lihat dengan seksama. Ini adalah gambar bagian-bagian tubuh, area bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Yaitu yang pertama, ada mulut. Kemudian ada bagian dada. Lalu yang ketiga ada kemaluan. Kemudian yang terakhir adalah pantat, bagian belakang kita. Nah, jadi anak-anak harus diperhatikan, harus diingat keempat bagian tubuh kita yang tadi tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tapi anak-anak,
ada beberapa orang yang boleh menyentuh bagian-bagian tubuh tersebut. Siapakah mereka? Yaitu adalah orang tua kita. Kemudian dokter yang memeriksa kita ketika kita sedang sakit, dan itu pun kita harus didampingi oleh orang tua kita. Nah, anak-anak, untuk melindungi anggota tubuh kita tersebut dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin menyentuh bagian tubuh kita tersebut, ada caranya. Ada cara untuk menjaganya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama caranya, jika ada orang yang ingin menyentuh bagian-bagian tubuh tersebut, kita teriakkan atau kita berkata, "Tidak, jangan." Nah, kemudian yang kedua, bisa dengan cara berteriak dengan keras, sekeras-kerasnya, dan anak-anak langsung pergi menjauh, menghindari orang tersebut. Kemudian cara yang ketiga, anak-anak bisa langsung melapor kepada orang tuanya atau keluarganya atau orang dewasa yang lainnya. Nah, itulah anak-anak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan cara-caranya agar menjaga bagian tubuh kita dari sentuhan orang lain. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang cara membaca dan cara memegang buku yang tepat, yang benar. Nah, seperti apa? Apakah kalian sudah melakukannya di rumah? Apakah kalian ketika membaca buku, ketika memegang buku, ketika membalik halaman buku, sudah melakukannya dengan baik? Sudah melakukannya dengan tepat? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membaca yang baik, cara memegang buku yang baik, dan cara membalik halaman buku yang baik. Nah, anak-anak, cara membaca yang baik itu adalah posisi kita saat duduk. Posisi kita saat duduk membaca itu harus tegak, badannya harus tegak, tidak membungkuk seperti ini. Nah, tidak membungkuk seperti ini, kita harus tegak seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus membaca di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup, di tempat yang terang. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap, anak-anak. Kenapa? Nanti kalau kita membaca di tempat yang gelap, kita paksakan untuk membaca, maka nanti mata kita akan lelah dan lama-kelamaan akan sakit. Nah, seperti yang Ibu contohkan, duduk tegak, di pencahayaan yang cukup, yang terang, tidak gelap. Kemudian jarak mata kita dan buku sekitar 30 cm. Jangan dekat-dekat seperti ini. Tidak boleh, itu juga akan merusak mata kita. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara memegang buku? Cara memegang buku yang baik seperti ini. Nah, tidak boleh seperti ini. Nah, tidak boleh seperti ini ya anak-anak. Lebih baik bukunya tangan kita sambil menempel di meja, bukunya seperti ini. Nah, jangan lupa diperhatikan jarak antara mata dan buku. Jarak antara mata kita dengan buku itu
kurang lebih 30 cm. Harus dijauhkan. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Nah, oke anak-anak. Kemudian bagaimana caranya membalik halaman buku yang baik dan benar? Nah, cara membalik halaman buku itu anak-anak ini seperti ini. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu cepat seperti itu. Nanti buku kita lama-kelamaan akan rusak dan bisa juga akan sobek. Nah, seperti gambar yang di samping. Nah, kalau kalian tidak pelan-pelan membalik halaman buku, maka akanlah terjadi kejadian seperti itu. Nanti bukunya cepat rusak, malahan bisa sobek. Nah, itulah tadi anak-anak cara membaca, cara memegang buku, dan cara membalik buku yang baik, yang tepat, dan yang benar. Semoga anak-anak sudah ingat semua ya, sudah bisa memahami. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, yaitu materi ketiga kita belajar tentang menggerakkan anggota tubuh. Nah, apakah anak-anak tahu menari itu juga dapat menggerakkan anggota tubuh. Nah, menari itu adalah menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, badan, tangan, kaki secara berirama, mengikuti irama musik, mengikuti alunan-alunan musik, maka bagian-bagian tubuh kita yang tertentu itu akan bergerak, akan menari-nari. Hari ini kita akan belajar gerakan anggota tubuh kita melalui gerakan tari itu seperti apa saja ya. Nah, yang pertama seperti sikap berdiri tegap. Kemudian yang kedua, pandangannya ke depan, pandangan lurus ke depan. Kemudian kedua tangannya di pinggang. Kemudian lagi kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk. Nah, kemudian kepala bisa menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Nah, itulah diantaranya beberapa gerak anggota tubuh yang dapat digunakan ketika kita menari. Nah, baiklah anak-anak, yang terakhir Ibu akan memberi kalian tugas. Nah, tugas yang pertama, sebutkan dan tunjukkanlah bagian-bagian tubuh kalian yang tidak boleh disentuh orang lain. Kemudian tugas yang kedua, peragakanlah cara membaca yang tepat. Nah, itu tugas untuk kalian hari ini. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang menjaga bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain itu ada mulut, ada bagian dada, kemaluan, dan pantat. Kemudian bagaimana caranya kita melindungi anggota tubuh tersebut jika ada orang lain yang ingin menyentuh? Nah, caranya yang pertama kita berkata jangan atau tidak. Nah, kemudian cara kedua berteriak
dan meminta pertolongan atau kita melapor kepada orang tua dan orang dewasa. Kemudian menjauh dari orang tersebut. Nah, itu kita lakukan ketika ada orang yang berniat ingin menyentuh bagian-bagian tubuh kita tersebut. Nah, jadi bagian-bagian tubuh kita tersebut yang tidak boleh disentuh orang lain hanya boleh disentuh oleh orang tua kita dan juga dokter yang sedang memeriksa kita. Tapi dokter pun ketika menyentuh bagian tubuh kita, ketika memeriksa kita sedang sakit, kita juga harus didampingi oleh orang tua kita. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang cara membaca, cara memegang buku, dan cara membalik buku yang tepat, yaitu cara membaca buku harus harus duduk tegap, posisi badannya tegap. Kemudian kita membaca harus di tempat di pencahayaan yang cukup, yang terang, jangan gelap. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Kemudian jarak mata kita dan buku sekitar 30 cm. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Lalu cara memegang buku yang benar itu dijauhkan seperti ini. Seperti ini tadi ya anak-anak. Nah, seperti ini. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, apalagi sambil berbaring. Tidak boleh anak-anak. Nah, maka lama-kelamaan kalau kalian melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, lama-kelamaan mata kalian akan cepat lelah dan rusak dan sakit nantinya. Kemudian cara membalik buku. Cara membalik buku yang pelan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu keras-keras. Nanti kalau seperti itu, buku kita akan cepat rusak, apalagi bisa juga sampai sobek. Nah, jangan ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, tadi kita juga sudah belajar gerak anggota tubuh dalam gerak tari, yaitu sikap berdiri, tangan kedua di pinggang, kedua tangan di pinggang, kemudian kaki direnggangkan, lutut ditekukan, dan kepala menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, itu beberapa gerak anggota tubuh kita yang dapat digunakan dalam menari. Nah, baiklah anak-anak, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, Ibu berpesan kepada anak-anak semua untuk selalu semangat, selalu rajin belajarnya walaupun dari rumah saja.
Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan ketika datang dari luar, ketika memegang benda-benda yang kotor. Oke anak-anak, dan jangan lupa anak-anak jangan terlalu banyak keluar rumah, apalagi bermain-main di luar rumah bersama teman-temannya. Kalaupun anak-anak bermain sama teman-temannya, nanti sepulangnya ke rumah, anak-anak jangan lupa harus mencuci tangannya. Oke anak-anak. Nah, baiklah, sekian dari Ibu. Salah hilaf, Ibu ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.